Subay hanyalah seorang penulis novel web biasa yang berusaha mencari nafkah dengan keyboardnya. Suatu hari, editornya yang tak tahu malu menipunya untuk ikut perjalanan mencari inspirasi di alam terbuka. Alih-alih inspirasi, yang ia temukan adalah gravitasi. Ia terjatuh langsung dari tebing. Ketika akhirnya sadar dan memaksa matanya terbuka, hal pertama yang dilihatnya adalah seorang wanita liar dengan kulit binatang meneteskan air liur sambil menatapnya seperti makanan berikutnya. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tapi ia berusaha tetap tenang, meyakinkan diri bahwa wanita itu hanya manusia dan tak akan benar-benar memakannya. Namun wanita itu dengan santai mengeluarkan belati tulang dari pinggangnya dan mulai menusuk-nusuk daging lembut Subay seolah sedang menilai bahan makan malam, sambil bergumam dalam bahasa aneh yang tak ia pahami. Subay meronta panik. Satu pikiran berteriak di kepalanya. Apa aku baru saja terlempar ke masa lalu dan langsung jadi melu panggang seseorang? Tepat saat Subay mulai bersiap untuk reinkarnasi dengan nasib lebih baik, wanita liar itu tiba-tiba memotong tali di pergelangan tangannya. Ia menatapnya curiga, mencoba menebak langkah berikutnya. Wanita itu hanya mendengus, mengusap air liur dari mulutnya, bergumam lagi sesuatu yang tak dimengerti, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Namun saat melangkah keluar, Subay melihat sekilas tanduk di kepalanya dan ekor yang bergoyang di belakang. Rahangnya hampir jatuh. Tunggu, apa aku baru saja masuk ke dunia lain? Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Karena ia menulis novel web untuk hidup dan sudah menulis setidaknya 100 macam kematian isekai. Jatuh dari tebing bahkan tak masuk 10 besar. Setelah paniknya mereda, ia mulai memeriksa ruangan. Seluruh tenda terbuat dari kulit coklat dengan noda asap menghitam di langit-langit. Tulang-tulang binatang berserakan di lantai bersama lubang api unggun yang baru padam. Tempat ini berteriak zaman prasejarah. Ia mengangkat lipatan pintu dan melangkah keluar. Lalu pemandangan di depannya membuatnya membeku. Puluhan tenda kulit serupa memenuhi lapangan terbuka. Setidaknya 30. Dikelilingi pohon-pohon raksasa bagai tembok alami. Penduduk di sini tampak langsung keluar dari novel fantasi. Ada yang memakai kulit beruang, ada yang memakai daun dan sulur. Beberapa bahkan sedang bergulat dengan burung aneh, rubah berekor kuning, dan topi hijau. Dan tepat saat ia pikir tak bisa lebih aneh lagi, ia melihat serigala humanoid berjalan tegak di dekat garis pepohonan. Pikiran Subay benar-benar kosong. Aku berada di mana? Apa aku respawn di game survival terkutuk? Tapi keadaan semakin aneh ketika seorang pria tinggi besar mendekatinya. Dua tanduk hitam mencuat dari dahinya. Senyumnya memperlihatkan gigi-gigi tajam bagai pisau cukur. Matanya coklat berkilat liar. Pria itu memindai Subay dari kepala sampai kaki, lalu melontarkan rentetan celotehan asing lagi. Saat itu juga, gadis liar tadi datang lompat-lompat dan dengan gembira memanggilnya, "Ayah." Pria itu langsung meluruskan wajah dan membentak, "Panggil aku kepala suku di depan orang luar." Saat keduanya terus mengobrol dalam bahasa yang terdengar seperti omong kosong fantasi, Subay memegang dahi. Bahasa asing terbuka. Apa aku benar-benar mendarat di simulator suku prasejarah? Melihat wajah bodoh Subay, gadis itu bertanya-tanya kenapa ia tiba-tiba diam, dan apakah ayahnya menakutinya. Bodoh. Pria itu, yang juga penasaran dengan identitasnya, menunjuk kulit Subay yang sangat halus. Menyimpulkan ia bukan dari daerah gurun dan mungkin buronan dari suku besar, lalu memutuskan membawanya ke dukun. Tanpa peringatan, gadis itu mendorong Subay maju, menggiringnya seperti domba hilang menuju tujuan tak diketahui. Subay tak melawan. Ia memanfaatkan momen untuk diam-diam mengamati sekitar. Semakin masuk ke dalam camp, tenda semakin tinggi dan megah. Beberapa bahkan punya rangka kayu, jelas bagian VIP. Penduduk sama terkejutnya melihatnya seperti ia melihat mereka. Karena ini pertama kalinya mereka melihat manusia tanpa tanduk, ekor, atau sayap. Subay merinding. Dunia fantasi terkutuk apa ini? Apa aku ternak di sini? Otaknya bekerja keras mencari rute kabur. Tapi tak ada suara, ding, sistem. Tak ada menu curang. Hanya mode bertahan hidup murni. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berhenti di depan tenda kulit raksasa yang dijaga dua prajurit berstaf tulang. Dari dalam tenda, Subay mendengar suara orang-orang membahas kesehatan dukun mereka. Ia sudah terlalu tua dan tak punya banyak waktu lagi. Masalahnya, ia tak punya pewaris. Setelah menguji seluruh suku, mereka tak menemukan satu pun yang punya bakat sihir. Jika ini terus berlanjut, suku mereka pasti akan musnah dan semua jadi buangan. Di dalam tenda, sekelompok orang berbulu berkumpul mengelilingi dukun. Salah satu berbicara, mengingatkan tentang orang luar yang mereka temukan 3 hari lalu, yang belum diuji. Ia bertanya apakah anak itu boleh diberi kesempatan. Setelah hening sejenak, dukun memerintah tegas, "Bawa anak itu ke sini." Begitu masuk, Subay langsung tahu pria di depannya adalah pemimpin suku. Tapi ia tak bisa tak bertanya-tanya, kenapa orang selevel ini mengundangnya? Tak ada pilihan selain mengikuti. Ia perlahan mendekat, tapi nalurinya berbisik. Jika keadaan memburuk, ia akan menjadikan dukun tua itu sandera untuk kabur. Dengan itu, ia duduk berhadapan dengan pria tua. Dan sebelum bisa berpikir lebih jauh, mata dukun mulai bersinar biru terang. Tiba-tiba tubuh Subay membeku, seolah jiwanya dicabut dari dagingnya. Langkah berikutnya, ia jatuh, terjun ke lubang kekosongan tak berujung. Di lautan hampa itu, ia melihat nyala api terang muncul di depannya. Saat masih mencerna, dukun tua muncul lagi di depannya, bertanya apa ia bisa melihat benda itu. Subay ketakutan dengan semua yang terjadi. Tapi setidaknya sekarang ia mengerti apa yang dikatakan pria tua. Ia bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku?"
Dukun menjelaskan tempat ini ada di dalam jiwa Subai. Di sini kata tak diperlukan untuk berkomunikasi. Lalu ia bertanya lagi, apa yang kau lihat di depanmu? Subai masih kesulitan memahami. Tapi ia bilang pada dukun ia melihat sesuatu di dalam nyala api itu. Seperti naga atau mungkin ular. Dengan itu Subai membuka mata kembali di dunia nyata dan mendapati dukun menunjuk staf ke arahnya. Mengumumkan bahwa anak ini mulai hari ini akan menjadi bagian dari desa dan bertindak sebagai penyihir generasi berikutnya. Sebelum Subai bisa mencerna, seluruh ruangan meledak dalam sorak-sorai. Masa depan suku mereka terjamin. Sementara Subai masih bingung dengan situasi. Tapi setidaknya sekarang ia bisa mengerti bahasa penduduk aneh ini. Dan itu langkah besar. Tak lama kemudian ia diseret keliling desa oleh gadis itu. Dan kabar bahwa ia adalah dukun baru menyebar ke seluruh desa. Beberapa masih skeptis membiarkan orang luar bergabung. Tapi yang lain sangat gembira karena akhirnya menemukan penyihir baru. Suku totem Yanlong punya harapan bertahan hidup. Sementara Subai yang kewalahan bertanya pada gadis itu, apa mereka yakin memilih orang asing sepertinya sebagai dukun? Karena itu tanggung jawab besar. Pertanyaan itu membuat gadis marah. Menjadi penerus dukun adalah kehormatan besar. Dan tak ada yang meragukan keputusan dukun. Setelah itu ia memperkenalkan diri sebagai Yanhua dan dengan bangga berkata mulai hari ini, ia yang akan bertanggung jawab atas Subai. Jadi ia boleh tanya apa saja padanya. Melihat matanya berbinar minta dipuji, Subai mengalah dan bertanya tentang sukunya. Gadis itu menjelaskan sukunya bernama suku Yanlong. Dan naga api di bendera mereka adalah totem suci yang disebut Yanlong. Tapi ia buru-buru menambahkan bahwa ia tak bisa cerita lebih banyak soal totem karena itu rahasia desa. Saat ia selesai bicara, Subai tiba-tiba teringat naga api yang ia lihat di alam jiwa tadi. Apakah sama? Ia tak yakin, tapi memilih tak mendesak. Ia alihkan topik, bertanya kenapa bahkan kepala suku harus patuh pada dukun. Gadis itu terkejut dengan pertanyaan dasar itu dan bertanya-tanya dari bawah batu apa orang ini tinggal. Tapi karena sudah berjanji menjawab, ia menjelaskan, penyihir adalah orang terkuat di suku. Tanpa dia, suku Yanlong akan musnah. Setelahnya ayahnya si kepala suku, lalu kapten dan pemburu. Di bawahnya prajurit totem, prajurit cadangan, lalu rakyat biasa. Subai merasa kewalahan dengan informasi itu dan berkomentar bahwa posisi terlalu banyak untuk suku kecil. Kepala gadis menunduk, seolah menyembunyikan emosi. Ia bilang dulu tak selalu begini. Mereka tinggal di tanah leluhur yang subur, tak khawatir air atau makanan. Saat itu mereka suku besar berjumlah 300 jiwa dengan 65 prajurit dalam satu kelompok berburu. Tapi setengah tahun lalu semuanya berubah ketika suku ular hitam menyerang. Mereka menyerang tempat berburu, banyak yang tewas. Terpaksa meninggalkan tanah leluhur dan pindah ke tempat ini. Tak bisa menahan emosi setelah mengingat kenangan pahit. Matanya berkaca-kaca saat berkata itulah kenapa ia ingin menjadi lebih kuat. Menyelamatkan rekan yang ditawan dan merebut kembali tanah leluhur. Cerita berlanjut, keduanya melanjutkan keliling desa dengan Yanhua sabar menjelaskan. Tapi semakin dalam, Subai semakin paham kerasnya kehidupan mereka. Makanan nyaris tak cukup. Kebanyakan warga pucat dan kurus karena kelaparan berkepanjangan. Kondisi tempat tinggal lebih buruk. Banyak area tak terawat dan mudah terkontaminasi. Subai sadar jika wabah muncul di tempat seperti ini, seluruh desa bisa musnah. Semua terlalu berat untuk diproses. Ia mulai menggaruk kepala. Jelas kewalahan, mencoba mencari dari mana harus mulai. Yanhua memperhatikan tingkahnya yang gelisah dan menatapnya khawatir. Diam-diam bertanya-tanya apa yang ada di pikiran pria itu. Tapi di tengah kepanikan, Subai tanpa sengaja memicu sistem yang diberikan padanya saat tiba di dunia ini. Sebagai novelis, ia setengah menduga hal seperti ini akan muncul. Ia hanya terkejut butuh waktu lama. Tapi itu bukan yang terpenting sekarang. Tanpa buang waktu, ia memerintahkan sistem menunjukkan semua fungsinya. Sistem membuka kalender di depannya, lalu muncul notifikasi. Saat ini hanya satu fungsi yang terbuka. Sistem menjelaskan dengan check-in harian, ia akan mendapat paket bantuan pemula acak. Setiap check-in punya peluang 1% dapat paket bantuan menengah dan 0,1% paket premium. Check-in bulanan dijamin hadiah menengah. Setahun penuh dijamin paket premium. Ini tak terlalu membantu karena menurut sistem ia hanya dapat 3 paket besar per tahun. Dan ia tak punya waktu sebanyak itu. Jika terus begini, seluruh desa bisa mati kelaparan sebelum hadiah berikutnya datang. Menoleh ke Yanhua yang masih asyik menjelaskan, Subai hanya mengangguk sesekali tanpa benar-benar mendengar. Tak lama Yanhua menyadari. Kesal, ia membentak karena ia rela membatalkan latihan demi menjelaskan keadaan suku. Tapi Subai tak memperhatikan. Subai meminta maaf. Bilang kepalanya pusing setelah berjalan lama. Yanhua manyun. Masih kesal tapi mengalah. Ia tahu Subai tak sadarkan diri 3 hari. Wajar jika belum kuat. Ia memutuskan mengakhiri tur hari itu dan menyuruh Subai mengikutinya. Ia akan menunjukkan tempat tinggal Subai mulai sekarang. Akhirnya mereka sampai di depan gubuk besar. Begitu masuk, Yanhua duduk di lantai dan Subai mulai memeriksa tempat itu. Ia bertanya apa ini tempat tinggalnya sekarang. Entah kenapa suara Yanhua merendah saat bilang benar. Subai yang lelah seharian akhirnya merasa bisa rileks. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompat ke ranjang. Yanhua refleks ingin menghentikan tapi lalu menghela napas dan membiarkan. Tapi Subai tiba-tiba mengendus ranjang, dan dengan nada ceria bilang ia suka bau ranjangnya. Saat membuka mata, ia melihat Yanhua sudah melompat ke arahnya sambil berteriak jangan lakukan itu. Bingung, Subai bertanya kenapa. Dengan suara tergagap Yanhua bilang ini kamarnya. Setelah beberapa saat, Subai duduk diam mencerna.
Yanhua baru saja mengajaknya tinggal serumah. Artinya mulai sekarang mereka akan tinggal bersama. Saat berpikir, matanya melirik sosok Yanhua sambil bergumam meski bertanduk. Tubuhnya tetap tok. Melihat Subai menatap begitu, Yanhua panik dan bilang ini bukan idenya menyimpan Subai di sini. Ia akan patroli malam ini dan memperingatkan agar tak menyentuh barangnya. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke pintu. Tapi berhenti sejenak dan memperingatkan lagi. Ia serius. Jika ada satu helai rambut pun tak pada tempatnya, ia akan memukuli Subai habis-habisan. Setelah Yanhua pergi, Subai dengan pipi bengkak tak bisa menahan tawa. Kelihatan dewasa tapi gampang sekali malu. Tapi kembali ke masalah utama. Ia membuka antarmuka sistem dan langsung check-in pertama kali. Begitu dilakukan, antarmuka lain terbuka, mengucapkan selamat karena mendapat paket bantuan menengah, skill penyembuhan. Subai benar-benar terkejut. Mendapat paket menengah di hari pertama adalah keberuntungan besar. Takut ia sombong. Sistem menjelaskan itu karena ini pertama kalinya membuka paket. Yang lebih menarik adalah skill itu level 1. Artinya bisa ditingkatkan. Tapi Subai tak tahu caranya. Sistem langsung memberi petunjuk. Tingkatkan profisiensi skill untuk naik level. Lalu membuka panel atribut Subai. Sekali lihat saja ia meringis. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Begitu lemah hingga hidup di antara orang-orang primitif ini, ia bisa mati kapan saja. Sementara di bagian lain desa, kepala suku dan dukun sedang membahas Subai. Yang khawatir karena tak menemukan petunjuk asal-usul Subai dan takut ia mata-mata suku lain. Tapi dukun mengingatkan mereka sudah kehabisan waktu, dan Subai satu-satunya yang berbakat. Di tengah pembicaraan, kondisi dukun tiba-tiba memburuk dan ia batuk keras. Melihat tangannya berlumur darah, ia mengingatkan Yangu mereka tak punya pilihan lain, karena ia hanya bertahan beberapa hari lagi. Yangu tahu anak ini satu-satunya harapan mereka sekarang. Melihat wajah muram Yangu, dukun menenangkan bahwa ada hal lebih penting untuk difokuskan sekarang dan meminta mengadakan upacara pewarisan dalam 3 hari. Permintaan itu mengejutkan Yangu. Ia merasa terlalu terburu-buru dan masih khawatir bagaimana jika Subai benar dari suku ular hitam. Tapi dukun tenang, mengingatkan suku ular hitam tak mungkin membesarkan anak sekurus, selembut, dan tak bau darah seperti itu. Lebih penting, ia sudah melihat jiwa anak itu. Tak ada niat jahat. Jiwanya jernih seperti sungai yang tak tersentuh kotoran, membuatnya curiga Subai mungkin dari suku legenda dalam cerita. Jadi mereka harus melindunginya apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata bijak dukun, Yangu tak punya pilihan selain setuju. Tapi sebelum pergi, ia dihentikan lagi oleh dukun. Bertanya alasannya, ia mendengar dukun mengingatkan keturunan penyihir sering membawa bakat luar biasa. Jika mungkin, sebaiknya suku menghasilkan banyak generasi penyihir dari anak itu. Yangu tahu maksudnya. Ia mengangguk tegas dan menjamin tak perlu khawatir. Ia sudah paham. Di luar tenda, ia terkejut menemukan Yanhua yang ternyata menguping. Melihat anaknya di sana, Yangu tak senang dan bertanya apa yang dilakukannya. Yanhua, tahu ketahuan, berpura-pura tak bersalah bilang hanya lewat saat patroli. Tanpa buang waktu ia mau pergi. Tapi Yangu menghentikannya karena ada tugas penting. Mendengar itu mata Yanhua berbinar, karena ini pertama kalinya ayahnya memintanya sesuatu. Ia langsung setuju. Melihat anaknya antusias tanpa tahu tugasnya apa, Yangu diam-diam menganggapnya bodoh. Tapi ia langsung to the point. Yanhua harus menikahi anak penyihir itu dan melahirkan anak sebanyak mungkin darinya. Permintaan itu membuat Yanhua panik dan terpaku. Tak tahu harus menjawab apa. Detik berikutnya ia melompat berdiri. Wajah merah karena kesal. Ia mengingatkan ayahnya apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Ia hanya akan menikah dengan pria yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Tapi pria itu terlalu kurus dan lemah. Tak mungkin mengalahkannya. Melihat tingkahnya seperti anak kecil, Yangu membentak balik. Bertanya berapa orang seusianya di suku ini yang bisa mengalahkannya. Dengan wajah ayah, ia mengingatkan Yanhua sudah 19 tahun. Sudah waktunya memikirkan punya anak. Tapi Yanhua tak mendengar dan mulai berjalan pergi, karena ia masih harus jadi lebih kuat dan membalas dendam pada yang mengusir mereka dari tanah leluhur. Tapi sebelum pergi, ia memberi hadiah perpisahan. Jika ayah begitu ingin cucu, nikahi saja sendiri anak itu. Lalu ia berlari pergi sementara Yangu mengejar untuk menghajarnya. Sementara di dalam tenda, dukun duduk diam mendengar pertengkaran ayah anak dengan senyum tipis geli. Ia berharap punya lebih banyak waktu untuk melihat Yanhua tumbuh, dan sejauh mana ia akan pergi. Tapi di lubuk hati ia tahu itu tak mungkin. Meski dalam kondisi begini, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah masa depan generasi berikutnya. Cerita maju cepat. Sudah hari kedua Subai di dunia baru ini. Bangun dari ranjang, ia merasa sengsara, karena semalaman tak bisa tidur gara-gara dingin. Memeriksa gubuk, ia melihat banyak lubang besar di sisi dinding yang membiarkan angin dingin masuk. Saat merangkak di lantai seperti serangga, Yanhua mendekatinya. Melihatnya berdiri di samping, Subai bertanya apa mereka bisa mengambil jerami untuk memperbaiki tenda, karena semalam ia tak bisa tidur gara-gara dingin. Tapi Yanhua tenggelam dalam dunianya sendiri, mengingat pembicaraan malam tadi dengan ayahnya. Melihat wajah Subai lagi, ia mulai membayangkan hidup bersamanya dan anak-anak mereka, dan itu membuatnya ketakutan. Tanpa berpikir, ia mulai memukuli punggung Subai yang malang, yang hanya bisa mengerang kesakitan di bawah pukulan acak dan tanpa henti itu. Setelah Yanhua tenang, Subai bertanya-tanya apakah minta jerami adalah kejahatan di sini sambil mengusap darah dari wajahnya. Subai yang sekarang agak kembali ke kesadaran, bertanya kenapa ia butuh jerami. Lalu melihat serangga malang di tanah itu menunjuk lubang-lubang di gubuk yang ingin ia tutup. Sadar mungkin ia bereaksi berlebihan, Yanhua meminta maaf pada Subai dan menyuruhnya mengikuti.
Tapi setelah kejadian tadi, Subai ragu-ragu. Gadis ini mulai benar-benar menakutinya. Namun ia tak punya pilihan lain karena tak mau mati kedinginan. Jadi ia mulai mengikuti Yanhua untuk mengambil jerami memperbaiki gubuk. Tapi saat berjalan, ia memperhatikan sesuatu dan berhenti. Ia melihat beberapa anak meringkuk di luar dalam dingin, hanya ditutupi atap reot tanpa apa-apa lagi. Melihat kondisi mereka yang menyedihkan, Subai tak bisa menahan diri bertanya soal keadaan mereka. Yanhua melirik sekilas lalu menjelaskan dengan tenang bahwa kebanyakan orang di suku mereka bahkan tak punya rumah layak. Bulu binatang terlalu berharga, dan mereka tak cukup kuat berburu binatang besar sendirian. Jadi banyak yang terpaksa tidur di mana saja dengan apapun yang mereka punya. Tapi ia meyakinkan Subai agar tak khawatir soal itu, karena Subai jauh lebih penting dibanding siapapun di desa. Setelah beberapa saat, keduanya terlihat kembali membawa setumpuk jerami di tangan. Tapi bukan untuk gubuk, melainkan untuk anak-anak yang tidur kedinginan. Sungguh, pria ini baru saja mencuri hatiku dengan tindakannya. Melihat Subai melakukan itu, Yanhua tak bisa menahan bertanya, "Kenapa kau beri mereka ini? Kau sekarang penyihir. Kau jauh lebih penting daripada mereka semua." Dan inilah jawaban Subai, "Mereka sama pentingnya." Melihat ekspresinya, Yanhua terdiam dan menyadari Subai bukan sekadar bicara manis. Ia sungguh-sungguh maksud setiap kata. Pandangannya terhadap Subai perlahan mulai berubah, karena pria ini sama sekali bukan seperti yang ia bayangkan. Di tempat lain, terdengar suara mengumumkan ke seluruh desa bahwa regu berburu mereka sudah kembali. Mendengar pengumuman itu, seluruh desa berbondong-bondong ke pintu masuk desa menyambut para pejuang mereka. Itu sekelompok orang berburu dipimpin satu dengan kepala singa yang membawa babi hutan raksasa di punggungnya. Melihat pemandangan itu, seluruh desa girang karena artinya anak-anak mereka tak akan kelaparan lagi. Melihat itu, Subai bertanya pada Yanhua, apakah ada pembagian jatah di suku mereka. Ia menjelaskan ada, terutama untuk daging. Sebagian besar dibagikan ke prajurit totem, dan sedikit ke prajurit cadangan serta anak-anak. Itu membingungkan Subai karena Yanhua bahkan tak menyebut orang tua. Yanhua menoleh ke samping sejenak sebelum menjawab. Bilang mereka hanya bisa makan sesekali. Biasanya mereka hanya memetik buah liar untuk mengisi perut. Setelah jeda singkat, ia menambahkan, tapi biasanya tak cukup mengenyangkan. Ia melanjutkan menjelaskan bahwa hanya setengah mangsa yang dimakan segar. Sisanya harus dikeringkan dan disimpan untuk saat regu berburu tak membawa apa-apa. Setelah selesai menjelaskan, Subai sadar sumber makanan mereka sepenuhnya bergantung pada sedikit prajurit yang berburu. Mengingat pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, ia bertanya apakah mereka tak pernah mencoba beternak atau bertani. Jika menyimpan dan membiarkan, itu bisa menstabilkan cadangan makanan desa. Tapi mengejutkan, Yanhua tampak benar-benar bingung. Bertani adalah konsep asing baginya. Dan soal beternak, ia menggeleng. Kita saja tak bisa memberi makan diri sendiri dengan benar, katanya. Bagaimana kita merawat binatang? Subai benar-benar terpana dengan jawabannya. Tapi ia memilih tak mendesak lebih jauh. Meski ia coba beternak babi untuk daging, ia punya firasat mereka akan menyelinap dan menyembelihnya tengah malam sebelum ia sempat melindunginya. Saat mereka asyik mengobrol, Subai didekati pria kepala singa yang penasaran, karena ini pertama kalinya melihatnya di desa. Setelah memeriksa tubuh kuru Subai beberapa detik, sebuah pikiran muncul di kepalanya, dan ia bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar yang dimaksud. Berpikir begitu, ia meletakkan babi hutan ke samping untuk menyapa dengan benar. Dengan segala hormat sebagai pejuang suku Yanlong, ia membungkuk di depan Subai dan Yanhua, bertanya apakah ia pria yang dipilih Yanhua untuk menjadi suaminya. Pertanyaan mendadak itu benar-benar mengejutkan Yanhua. Wajahnya memerah, dan ia buru-buru mengoreksi bahwa Subai adalah penerus dukun. Begitu mendengar kabar itu, mata para pejuang berbinar. Mereka meledak sorak-sorai, mengerumuni Subai dengan energi baru. Bagi mereka, ia adalah harapan masa depan desa. Sebagai tanda hormat, para pejuang mulai meletakkan hasil buruan di depan Subai. Subai berdiri kaku dan kewalahan, benar-benar tak tahu harus merespons banjir kekaguman mendadak ini bagaimana. Ia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, dan seumur hidupnya ia tak bisa memikirkan apa yang seharusnya ia katakan atau lakukan. Menoleh ke Yanhua, ia bertanya apakah orang-orang ini selalu ramah begini pada tamu. Gadis itu menjelaskan bahwa Subai adalah hal besar di desa mereka karena ia penyihir masa depan. Itulah kenapa semua bertingkah begitu padanya. Saat ia berdiri disiram hadiah oleh para pejuang, Subai tiba-tiba didekati anak kecil paling lucu yang pernah ia lihat. Dengan mata berbinar dan senyum polos lebar di wajahnya, bocah itu mengangkat tangkapan kecil di tangan mungilnya. Tak ada yang mengesankan, tapi ditawarkan dengan bangga. "Kakak," katanya ceria, "aku tangkap ini. Aku juga mau berbagi denganmu." Pemandangan kegembiraan tulus dan hati murni anak itu membuat dada Subai sesak sedikit. Ia tak bisa menahan rasa bersalah. Ia diperlakukan begitu berbeda. Ditempatkan di atas hanya karena terpilih jadi penyihir berikutnya. Sementara yang lain, termasuk anak kecil seperti ini, harus berjuang untuk setiap remah. Setelah beberapa saat, keduanya terlihat duduk diam di dekat api unggun, di mana Yanhua dengan campuran rasa ingin tahu dan bingung bertanya kenapa Subai tak menerima daging yang diberi anak itu, karena itu kehormatan bagi anak itu menawarkan daging pada penyihir. Dan inilah penjelasan Subai. Itu bukan sesuatu untuk dibanggakan karena anak itu juga manusia. Mungkin Subai lupa ia bukan lagi di bumi, dan ia satu-satunya manusia di planet ini. Tapi ya sudahlah. Saat itu daging hampir matang, dan Yanhua meneteskan air liur melihat potongan daging besar di tangan Subai. Tepat saat ia mau menggigit,
Ia mendengar perut gadis malang itu keroncongan. Sadar Yanhua belum makan apa-apa, Subai menawarkan sedikit makanan padanya. Tapi gadis itu mengendalikan diri dengan sekuat tenaga. Entah bagaimana menolak tawaran itu. Meski jelas godaan sudah merayap, bau saja cukup membuat mulutnya berair, dan tekadnya mulai retak. Saat itu bahkan daging seolah memanggilnya, dan ia tak bisa tak bertanya-tanya apakah sebaiknya ia terima tawaran murah hati itu. Melihat ekspresinya, Subai tahu Yanhua menginginkannya tapi tak mau terima karena malu dan harga diri. Jadi ia bilang ambillah satu gigitan saja. Mendengar kata-kata itu, Yanhua akhirnya menyerah pada godaan dan bersiap menggigit. Dan sebelum Subai sadar, ia sudah berhadapan dengan titan kolosal siap melahapnya bersama potongan daging itu. Dan boom! Suara kunyahan keras memenuhi tempat, diikuti ledakan air liur berantakan yang menyemprot wajah Subai yang terpana. Melihat sisa di tangan Yanhua, Subai benar-benar tak bisa berkata-kata. Ia bukan sekadar menggigit, ia masuk mode binatang buas penuh. Potongan daging itu habis terkikis sampai ke tulang seperti diserang binatang liar. Tapi hei, setidaknya gadis itu senang. Dan pada akhirnya, itu yang terpenting. Setelah itu Subai akhirnya melanjutkan makan sendiri, dan menyadari dagingnya agak lebih keras dibanding yang biasa ia makan. Ia berharap punya garam untuk menambah rasa. Mendengar kata-katanya, Yanhua merogoh kantongnya dan mengeluarkan tabung kayu. Membuka tutupnya, Subai melihat itu berisi garam dan bertanya kenapa ia bawa benda seperti itu kemana-mana. Yanhua menjelaskan itu semua garam yang tersisa di seluruh desa. Sesuatu yang ia simpan diam-diam seiring waktu. Ia bilang setiap prajurit totem wajib konsumsi garam untuk menjaga kekuatan. Tapi karena ia hanya cadangan, itu tak terlalu penting. Mendengar kata-katanya, Subai tiba-tiba sadar betapa berharganya garam di dunia primitif ini. Berbeda dengan kehidupan modernnya di mana garam bisa dibeli di supermarket dengan harga murah. Di sini garam langka, esensial, dan harus disimpan lama. Segenggam sederhana yang ditawarkannya membawa bobot jauh lebih besar daripada yang ia pikir pertama kali. Jadi ia kembalikan dengan alasan ingin makan sesuatu yang hambar sekarang. Tapi saat itu, pikiran lain melintas di kepalanya saat ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Karena suku ini bisa dibilang desa miskin, dan menyelesaikan semua masalah sesuai situasi sekarang tak akan mudah. Untuk memahami lebih baik, Subai bertanya pada Yanhua soal garam, bagaimana mereka mendapatkannya, dan dari mana asalnya. Ia menjelaskan setiap 15 hari, sekelompok pemburu dari desa mereka pergi ke suku terdekat di mana pasar perdagangan diadakan. Suku dari seluruh wilayah berkumpul di sana, membawa barang apapun yang mereka punya untuk ditukar. Itu satu-satunya tempat mereka bisa membeli garam, alat, atau makanan awet, apapun yang desa mereka tak bisa produksi sendiri. Itu menarik perhatian Subai. Jika ada tempat suku berkumpul dan barang ditukar, itu kesempatan sempurna baginya mempelajari lebih banyak soal dunia ini. Penasaran? Ia bertanya berapa lama sampai ke pasar berikutnya. Yanhua tak ragu bilang 10 hari jalan kaki. Jawaban itu membuatnya terdiam. 10 hari hanya untuk sampai. Itu hanya mengonfirmasi betapa terisolasi dan tertinggal desa ini. Sebelum mereka lanjut bicara, keduanya didekati orang lain. Menoleh, mereka melihat Yanhua datang mencari Subai karena dukun memanggilnya. Akhirnya mereka sampai di luar gubuk dukun. Udara di sekitar tempat itu terasa berat, hampir muram, dan Subai tak bisa tak merasakan ada yang tak beres. Saat ia bertanya, Yanhua diam-diam menjelaskan ini adalah saat-saat terakhir kehidupan dukun agung, dan Subai dipilih untuk berada di sisinya selama waktu ini. Sementara itu, sisa prajurit suku juga berkumpul di luar gubuk. Berdiri dalam diam hikmat menghormati pria yang menghabiskan seluruh hidupnya melindungi dan membimbing mereka. Saat suasana semakin hening, kilas balik lembut muncul, menunjukkan dukun di masa mudanya, kuat dan penuh kehidupan. Saat itu, para pejuang yang sekarang berdiri tegak hanyalah anak-anak, kikuk dan tak yakin. Dan dialah dukun agung yang merawat mereka, mengajari mereka, dan menyaksikan mereka tumbuh jadi yang terbaik di suku. Di dalam gubuk, Subai duduk berhadapan dengan dukun tua. Dukun, dengan suara tenang tapi lemah, memberitahu bahwa besok adalah upacara pewarisan. Tapi itu bukan satu-satunya alasan ia memanggil Subai malam ini. Dengan tatapan serius, ia bilang malam ini untuk sesuatu yang lebih penting. Ia akan mengajari Subai segala yang perlu diketahui untuk menyandang gelar penyihir. Subai, menyadari berat momen itu, langsung tegang. Tapi seperti biasa, detik berikutnya ia berusaha santai. Hanya berakhir terlihat bodoh saat dukun tua bertanya, apakah ia bahkan tahu apa itu penyihir. Melihat ekspresi kosongnya, dukun mulai menjelaskan. Penyihir lebih dari sekadar orang yang menguasai kekuatan. Katanya, ia adalah yang melindungi suku, mewarisi masa depannya, dan membimbing arahnya. Ia membawa harapan setiap generasi, dan memastikan api suku tak pernah padam. Hanya dengan melakukan semua itu, seseorang layak disebut penyihir. Ia menjelaskan bahwa di dunia ini, kekuatan totem adalah fondasi suku. Setiap suku punya totem berbeda, dan penyihir satu-satunya yang bisa mengendalikan kekuatan totem, serta mengaktifkan tanda itu di darah para pejuang. Penasaran? Subai bertanya soal prajurit totem. Pria tua menjelaskan mereka adalah pejuang terkuat di suku, hanya kalah dari penyihir. Masing-masing membawa potensi besar. Tubuh mereka penuh chi dan darah kuat. Tapi tanpa penyihir, kekuatan itu tak pernah benar-benar berkembang. Tak peduli sekuat apa mereka butuh tanda totem. Hadiah yang hanya bisa diberikan penyihir untuk membimbing dan membangkitkan kekuatan lebih dalam di dalam mereka. Itulah kenapa keberadaan penyihir bukan sekadar simbolis. Ia esensial untuk kelangsungan suku. Dengan kata sederhana,
Pria tua menjelaskan penyihir punya kemampuan mengaktifkan potensi tersembunyi pejuang, memungkinkan mereka melampaui orang biasa. Ia melanjutkan bahwa semua orang di dunia ini membawa kekuatan darah di dalam diri, dan dengan latihan serta bimbingan tepat, bahkan orang lemah punya kesempatan jadi prajurit totem. Tapi kekuatan mereka berbeda berdasarkan jumlah chi dan darah yang dimiliki. Itulah kenapa mereka dibagi jadi peringkat berbeda, prajurit biasa dan prajurit totem. Begitu seseorang mengumpulkan cukup kekuatan darah, mereka bisa dipromosikan lewat ritual khusus yang dilakukan penyihir. Ia menjelaskan dalam keadaan normal, prajurit cadangan cukup kuat menangani kebanyakan binatang di sekitar desa. Tapi di dunia luar, ada makhluk jauh lebih kuat. Monster yang bahkan pejuang paling berani di suku mereka tak mungkin kalahkan tanpa membangkitkan potensi penuh. Dan hanya prajurit totem terkuat yang punya kekuatan menghadapi binatang-binatang itu. Kekuatan suku sepenuhnya bergantung pada jumlah prajurit seperti itu. Setelah mendengar penjelasan, Subai akhirnya mulai paham betapa pentingnya penyihir di masyarakat primitif berbahaya ini. Tapi pria tua belum selesai. Dengan tatapan serius, ia bilang melatih pejuang hanya satu bagian tugas penyihir. Mereka juga bertanggung jawab menciptakan sesuatu yang disebut penyihir domino. Jenis penyihir khusus yang mampu mewariskan kekuatan dan pengetahuan lebih efisien. Saat bicara, pria tua perlahan membuka kulit binatang yang dilipat, memperlihatkan kumpulan bahan langka dan beberapa gulungan usang. Ini, katanya, adalah komponen esensial dan petunjuk untuk menciptakan penyihir domino. Penasaran, Subai mengambil salah satu gulungan untuk melihat isinya. Tapi begitu matanya memindai tanda-tanda aneh itu, ia sadar tak mengerti satu kata pun. Tulisan itu tak mirip bahasa yang ia kenal. Dan semakin ia tatap, kepalanya semakin pusing. Tiba-tiba gulungan itu mulai bersinar samar, dan simbol-simbol aneh bergeser di permukaannya. Gelombang pusing tajam menghantamnya tiba-tiba, dan tanpa pikir dua kali ia buru-buru menjatuhkan gulungan itu kembali. Melihat reaksi Subai, pria tua tertawa pelan, menjelaskan, teks-teks itu bukan sesuatu yang bisa dibaca sembarang orang. Mereka disegel dengan sihir kuno. Hanya setelah kau selesai upacara pewarisan, jiwamu akan selaras dengan kekuatannya. Baru saat itu kau bisa mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Mengangkat batu kecil kasar, pria tua menjelaskan, ini adalah penyihir domino, yang diukir dengan sihir kuno. Selama seseorang punya cukup kekuatan sihir, ia bisa mengaktifkannya. Begitu bangkit, ia bisa menyimpan dan mewariskan pengetahuan, kemampuan, bahkan jejak spiritual ke penyihir masa depan. Ia melanjutkan bahwa ada banyak jenis sihir, teknik racun, teknik berkah, dan lain-lain. Setiap penyihir mengkhususkan diri di bidang berbeda tergantung afinitas dan latihan mereka. Mendengar itu, mata Subai berbinar antusias. Ide menguasai semua kemampuan itu membuatnya bergairah, dan ia langsung bertanya, kemampuan seperti apa yang kau miliki? Pria tua menjawab, aku paling mahir dalam penyembuhan dan berkah. Soal yang lain, itu tak bisa kuberikan pada siapapun. Subai cepat sadar kenapa pria tua menyimpan sebagian kemampuannya rahasia. Tak semua kekuatan penyihir bisa dipublikasikan. Jika orang lain tahu terlalu banyak, ia jadi sasaran mudah. Melihat betapa cepat Subai menangkap, dukun tua mengangguk setuju karena ia cepat paham. Ia menjelaskan penyihir mungkin dikagumi dan dihormati suku. Tapi kekaguman itu datang dengan bahaya. Di luar tembok ini, banyak yang melihat kami sebagai ancaman atau peluang. Ia mendesak Subai, jaga gulungan-gulungan ini dengan nyawamu. Mereka bukan sekadar tulisan tua. Itu rahasia terbesar suku, warisan generasi. Jika jatuh ke tangan salah, segala yang dibangun rakyat kita bisa hilang. Subai mengangguk hikmat, merasakan berat momen itu. Aku janji, katanya tegas. Aku akan jaga rahasia ini dengan nyawaku. Tapi tiba-tiba kondisi pria tua memburuk. Tubuhnya gemetar dan ia mulai batuk darah. Pemandangan itu membuat Subai panik dan tanpa pikir ia buru-buru mendekat serta mengaktifkan kemampuan penyembuhannya, berharap bisa berbuat sesuatu. Tapi mengecewakan, sistem muncul pesan dingin. Penyembuhan tidak efektif. Tidak ada peningkatan profisiensi. Pria tua tahu tak ada sihir cukup kuat menyembuhkan lukanya. Jadi ia suruh Subai tak buang tenaga padanya. Subai juga sadar dengan kekuatan sekarang. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk pria tua. Dan ia tak bisa tak bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Saat itu ia mendengar suara lemah dukun. Berharap punya lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu untuk menyaksikan kejutan yang akan dibawa Subai ke dunia. Tapi bahkan dalam kondisi rapuh ini, pria tua tak lupa tugasnya dan minta Subai bantu ia berdiri. Bilang ia masih punya banyak yang harus diajarkan di sisa waktu sedikit itu. Cerita maju cepat ke pagi berikutnya. Pria tua menghabiskan seluruh malam mewariskan segala yang bisa. Berbagi kebijaksanaan, rahasia, dan tanggung jawab. Dan setelah siap, keduanya perlahan keluar dari gubuk karena hari ini adalah hari upacara pewarisan. Akhirnya mereka sampai di tempat yang ditentukan di mana seluruh desa berkumpul menyaksikan kelahiran penyihir berikutnya. Tanpa buang waktu, Subai berlutut di depan pria tua, yang langsung memulai upacara. Ia memanggil semua prajurit totem untuk menawarkan darah mereka pada penyihir berikutnya. Satu persatu, para pejuang membuat sayatan kecil di tangan, dan dengan kagum semua orang, darah mulai mengapung dan berkumpul di depan pria tua. Perlahan, darah itu membentuk wujud totem suci desa. Lalu tanpa peringatan, totem darah itu meluncur ke arah Subai dan saat menyatu ke tubuhnya, Subai merasakan gelombang kekuatan luar biasa mengalir di dalam dirinya. Setelah persiapan selesai, pria tua meletakkan 2 jari di dahi Subai, memulai transfer warisan. Warisan yang menyimpan sejarah penyihir dan rahasia kekayaan totem. Saat kontak terjadi,
Subai merasakan sensasi familiar, sama seperti pertama kali bertemu dukun. Dan sebelum sadar, kesadarannya ditarik dari realitas, mendapati dirinya sekali lagi di hamparan kekosongan luas itu. Cerita bergeser dan kita melihat dua individu berjalan melewati dataran kasar menuju tanah leluhur. Di belakang ada seorang anak, dan saya asumsikan ini pria tua yang sama dari bertahun-tahun lalu. Saat malam tiba, adegan berubah lagi. Anak yang sama kini terlihat sendirian di bawah langit gelap, memanggil totem, mencari petunjuk untuk melihat sekilas masa depan sukunya. Tiba-tiba, gelombang energi besar terlihat dari kejauhan oleh beberapa individu lain. Melihat itu, seorang wanita bergegas memeriksa anak itu dan ngeri menemukan berapa banyak ramuan ramalan yang diminumnya. Kondisinya parah, dan warga sekitar yakin ia tak akan selamat malam itu. Tapi bahkan dalam kondisi rusak itu, anak itu tersenyum samar. Bilang pada wanita itu ia sudah melihat sekilas masa depan mereka. Mendengar kata-kata itu, wanita itu lembut menyuruhnya tak pernah ungkap apa yang dilihatnya pada siapapun. Penglihatan itu miliknya sendiri. Ia memerintahkan agar tak bergantung pada prediksi masa depan. Tapi simpan ingatan itu dalam-dalam di hati dan jangan pernah lupakan. Karena masa depan selalu tak pasti. Tapi ia yakin satu hal, bahwa anak itu akan membawa masa depan bagi suku di mana tak ada lagi yang kelaparan dan kedinginan. Dalam penglihatan itu, anak itu melihat seorang individu, mercusuar harapan bagi mereka semua. Setelah hari itu, waktu berlalu. Anak itu tumbuh jadi pemuda baik, merawat suku sambil tetap memegang penglihatan itu, menunggu orang itu akhirnya muncul. Dalam perjalanannya, ia berteman, kehilangan orang, menghadapi cobaan, dan sesekali saat suasana tenang, ia mendapati dirinya memikirkan orang itu, bertanya-tanya kapan ia akan datang, bertanya-tanya apakah ia pernah akan datang. Tapi ia tak pernah datang. Tahun berganti dekade, dan anak itu akhirnya jadi pria tua. Bahkan saat itu, ia tak pernah lepaskan harapan itu. Ia terus bilang pada diri sendiri, ia hanya perlu kuat sedikit lagi. Cukup lama untuk menyerahkan masa depan suku pada orang dari penglihatannya. Sepanjang perjalanan, ia mendapat nama besar untuk dirinya sendiri. Dikenal sebagai penyihir terkuat generasinya di suku Enlong. Tapi waktu mengejar semua orang. Kekuatannya tetap kuat, tapi tubuhnya tidak. Lalu suatu hari, suku diserang suku ular hitam. Ia memberikan segalanya seperti biasa. Tapi kali ini, tubuhnya tak mampu mengikuti. Meski begitu, ia tak membiarkan dirinya jatuh. Dalam hati, ia percaya orang yang ditunggunya seumur hidup akan datang. Dan akhirnya hari itu tiba. Seorang pemuda melangkah masuk ke gubuknya. Begitu melihatnya, ia tak perlu bertanya apapun. Ia langsung tahu ini orangnya. Orang yang ditunggunya bertahun-tahun. Kembali ke masa kini. Mata Subai penuh air mata setelah melihat perjuangan yang ditanggung anak kecil itu menunggunya. Ia meminta maaf karena terlambat datang. Tapi pria itu hanya menyuruhnya jangan menangis. Ia sedang menyerahkan masa depan mereka padanya. Dan mulai sekarang Subai harus menjaga semuanya. Itu kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Dan Subai melihat tubuh rapuh itu ambruk ke tanah. Saat itu, Subai tak melihat penyihir kuat. Tak melihat legenda. Yang ia lihat hanyalah anak kecil lelah yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan. Cerita kembali ke pahlawan kita yang perlahan sadar kembali di gubuk tempat ia dibawa setelah pingsan. Tapi entah kenapa, ia merasa seluruh pengetahuan seputar totem telah ditransfer langsung ke pikirannya selama ritual. Bukan hanya itu, penglihatannya juga membaik drastis. Meski dulu rabun jauh, sekarang ia bisa melihat segalanya dengan jelas. Dan bersamaan dengan itu, ia merasakan lonjakan kekuatan nyata di seluruh tubuh. Untuk memastikan, ia membuka jendela status dan melihat statnya membaik drastis. Sebagian besar lebih dari 2 kali lipat, dengan sprint meningkat berkali-kali lipat. Dengan kekuatan baru ini, ia mengencangkan lengan kurusnya, merasakan gelombang tenaga mengalir. Tapi entah kenapa, kekuatan sihir dan spiritnya tetap tak berubah. Jadi ia memutuskan bertanya pada sistem. Sistem memberitahu bahwa meski kekuatan sihir berasal dari kekuatan spiritual, skill dari paket sistem hanya akan mengonsumsi kekuatan spirit secara langsung. Mendengar itu, ia memutuskan mengklaim hadiah harian. Banjir notifikasi sistem muncul di depannya, mengucapkan selamat karena mendapat pisau buah dan buku tentang kerajinan tekstil linen. Menatap pisau dapur itu, Subai tak bisa tak bertanya-tanya apakah sistem sedang mengejeknya. Dengan kecepatan ini, ia yakin tak lama lagi sistem akan memberinya paket tisu toilet. Tapi mengejutkan, Ebo itu ternyata berguna. Isinya lengkap sejarah tekstil linen Cina, dari teknik kuno hingga aplikasi modern. Mengingat kebanyakan orang di suku masih memakai kulit binatang kasar, ia sadar mungkin bisa memperkenalkan pakaian kain goni di masa depan. Peningkatan besar bagi mereka. Saat masih menelusuri antarmuka sistem, ia mendengar suara di luar gubuk bertanya, apakah ia sudah bangun. Begitu melihat siapa, ia melihat Yang Wu yang datang menjemput agar ia bisa dipindah ke tenda utama. Itu membingungkan Subai karena itu tempat tinggal dukun. Saat itu Yang Wu memberitahu bahwa dukun meninggal saat ia tak sadarkan diri. Dan sekarang suku membutuhkan bimbingannya karena ia penerusnya. Itu menyedihkan karena ia tak ada di saat-saat terakhir dan bertanya soal jenazahnya. Pria kepala singa memberitahu mereka sudah membakar jenazah dukun sesuai wasiat terakhir pria tua itu. Lalu menunjukkan sesuatu di tangannya, bilang ini yang tersisa darinya. Subai langsung mengenali itu sebagai relik. Menunjukkan keduanya karena ini pertama kalinya mereka mendengar hal semacam itu. Jadi Subai menjelaskan menurut legenda, orang berjasa tak terhingga akan meninggalkan relik setelah dikremasi. Ia memutuskan setelah semua ini selesai dan mereka merebut kembali tanah leluhur, ia akan membangun kuil untuk menghormatinya.
Setelah beberapa saat, ia terlihat duduk di dalam tenda utama. Sepenuhnya menerima tugasnya sebagai dukun suku dan bertanya pada keduanya soal situasi desa serta berapa stok daging yang tersisa. Pria kepala singa memberitahu mereka nyaris tak punya cukup bahkan untuk prajurit totem. Karena itu, sisanya suku kelaparan, termasuk 6 prajurit cadangan. Itu mengejutkan Subai, bahkan prajurit cadangan tak terpenuhi makan. Jika suku lain menyerang, mereka tak akan bisa bertahan. Yang Mu menjelaskan awalnya mereka 26 orang. Tapi banyak ditawan suku ular hitam saat migrasi, dan sekarang mungkin sudah dieksekusi atau dijadikan budak. Sadar betapa berbahayanya suku lain itu, Subai tahu ia perlu memahami situasi lebih baik. Ia bertanya soal desa mereka, seberapa jauh, dan berapa lama mereka bisa sampai ke sini. Tapi Yang Mu meyakinkan agar tak terlalu khawatir. Suku itu tak mungkin menyerang dalam waktu dekat. Tanah yang mereka tempati tandus, sesuatu yang tak diinginkan suku lain. Pria kepala singa menjelaskan butuh sehari penuh, hanya untuk pergi dari desa ke tempat berburu, dan setidaknya 3 hari lagi untuk menangkap cukup mangsa. Karena itu, tak banyak yang peduli tempat ini. Situasi ini membingungkan Subai. Ia tak bisa pindahkan seluruh suku ke lokasi lain, tak dalam kondisi sekarang. Tapi bertahan berarti kelaparan lambat, dan bergantung hanya pada berburu bukan pilihan lagi. Itu sama dengan hukuman mati. Saat memikirkan cara menyelesaikan masalah, ia teringat apa yang Yanwa katakan soal pasar. Berpikir ini mungkin menyelesaikan masalah makanan. Ia bertanya pada keduanya soal linen dan seberapa berharganya. Pria kepala singa menjelaskan linen sangat langka, dan hanya suku besar yang punya sumber daya membuatnya. Yang Mu melanjutkan mereka berharap dapat lebih banyak pakaian linen. Tapi setelah migrasi, mereka tak punya banyak daging kering untuk ditukar. Setiap kali ke pasar suku Rusa Bintik, linen langsung habis begitu muncul. Bahkan 1 gulung linen harganya 3 potong daging kering utuh. Semua ini terlalu membingungkan bagi Subai, karena ia tak punya timbangan untuk cek berat 1 potong daging kering agar tahu nilainya. Melihat wajah bingung Subai, Yang Mu punya ide brilian untuk menjelaskan berapa daging kering yang sebenarnya dibutuhkan. Tanpa buang waktu, ia menarik Chang dan menggunakannya sebagai pengganti, menunjukkan pada Subai dengan gerakan berlebihan berapa daging yang perlu ditukar. Entah bagaimana Subai benar-benar paham. Ternyata mereka butuh sekitar 1 pon. Tapi bahkan saat itu Subai masih tak tahu berapa linen yang akan didapat dengan harga itu. Untungnya Yang Mu punya solusi lagi. Tiba-tiba ia suruh Changi berbaring di lantai tanpa pilihan lain. Pria itu menurut. Lalu bersama, Yang Mu dan Subai mulai menandai berapa linen yang didapat sebagai gantinya. Setelah demonstrasi brilian itu, Subai akhirnya paham. 1 gulung linen 10 meter harganya hingga 300 pon daging kering, yang terlalu mahal. Dan itulah titik awal ia bisa memperbaiki masalah makanan mereka. Cerita bergeser ke para prajurit totem yang sedang memindai tempat berburu mencari sesuatu. Mereka sudah menyisir dataran berjam-jam, dan setelah mencari lama, beberapa bertanya-tanya kenapa mereka mencari rumput bukannya mangsa karena daging yang mereka butuhkan untuk bertahan. Tiba-tiba boom, tinju mendarat di kepala salah satunya. Mengingatkan ini perintah langsung dari dukun sendiri dan berhubungan dengan masa depan suku. Mengingat percakapan mereka, ia teringat betapa terkejut keduanya setelah mendengar dukun mereka tahu cara membuat linen. Sesuatu yang saja bisa menyelesaikan banyak masalah. Adegan bergeser dan kita melihat Subai menginstruksikan keduanya agar info ini tak keluar dari tempat ini untuk sementara. Kalau tidak, ada kemungkinan besar seluruh suku jadi sasaran. Setelah itu ia memberikan perintah langsung pada Changsa bahwa saat berburu, ia harus mencari tanaman spesifik untuknya yang merupakan bahan untuk membuat kain linen dan mendesaknya berusaha sekuat tenaga. Karena menyelesaikan masalah makanan dan desa sepenuhnya bergantung pada keberhasilannya. Mengingat hari itu, Chongshu merasa api menyala di dalam dirinya karena dihormati dengan tugas begitu penting. Dipercaya bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai orang yang bisa mengubah masa depan suku. Jadi apapun, ia akan menyelesaikannya. Cerita kembali ke desa di mana Subai memikirkan langkah berikutnya, karena mereka hanya punya jatah untuk 15 hari dan butuh 3 hari bagi Chong 11 serta kelompoknya kembali, yang hanya menyisakan 5 hari untuk mempersiapkan tahap berikutnya rencananya. Tapi ada kemungkinan Changi tak menemukan bahan yang dibutuhkan. Jadi ia juga harus siapkan kemungkinan itu. Bukan hanya itu, teknik membuat linen sangat berharga. Bukan sesuatu yang bisa ia bagikan sembarangan. Tapi ia juga tak bisa lakukan sendiri. Ia butuh seseorang membantu. Seseorang yang benar-benar bisa dipercaya, bukan hanya mengikuti instruksi tapi menyimpan rahasia. Bukan hanya itu, ia tak bisa selesaikan masalah lain suku sendirian, seperti air minum dan sanitasi. Semua itu membuat kepalanya sakit, dan ia mulai panik bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ia ambruk ke tanah, karena ia hanya novelis biasa yang di dunia asalnya, bahkan tak pandai urus diri sendiri. Dan sekarang ia ditugaskan memimpin seluruh suku. Saat melamun, ia mendengar Yanwa masuk ke tenda memeriksanya. Bertanya apa ia baik-baik saja, karena mendengar ia berteriak entah kenapa. Dan sebelum ia bisa bicara, gadis itu tiba-tiba mendekat dan menempelkan dahi ke dahi Subai, memeriksa apakah demam atau apa. Itu benar-benar mengejutkan Subai. Ia langsung melompat mundur bertanya apa yang dilakukan gadis itu mengintip di tendanya dan menguping. Tapi Yanwa dengan penuh percaya diri bilang ia tak perlu menguping. Ia mendengar secara terbuka. Karena ayahnya dan yang lain keluar, ia ditugaskan menjaga gubuknya. Tapi Subai dengan ekspresi serius bertanya, apakah ia bahkan bisa diandalkan menjaga orang seperti dirinya. Dan sebelum ia berkedip, ia sudah telentang di tanah dalam kuncian leher saat Yanwa mengingatkan ia prajurit cadangan terkuat. Jauh lebih andal daripada penyihir yang menarik rambut sendiri. Setelah beberapa saat, ia terlihat dengan kepala di atas meja batu.
Bertanya pada Yanhua apakah setiap penyihir di masa lalu harus tangani begitu banyak hal sepele sendiri. Gadis itu bilang ia satu-satunya, karena setiap penyihir di masa lalu punya asisten. Jadi ia bertanya soal asisten dukun sebelumnya, dan kenapa mereka tak datang membantu. Dan inilah Yanhua memberitahu semua mereka tewas, saat membela dukun dari suku ular hitam. Subai terdiam menyadari betapa menderita suku setelah serangan itu. Tapi ia tak punya waktu meratapi masa lalu. Jadi ia bertanya pada Yanhua, apakah ia punya orang dalam pikiran untuk posisi asisten. Mendengar itu, ekspresi gadis mulai berubah saat Subai mendeskripsikan orang yang dicarinya. Seseorang pintar, pekerja keras, dan mampu berpikir idealis sekaligus praktis. Setelah selesai menjelaskan, Yanhua mendekat sedikit dan bilang Subai buruk sekali mengungkapkan pendapat sendiri, karena orang yang dibicarakannya berdiri tepat di depannya. Tapi Subai langsung memecah gelembungnya dengan mengingatkan bahwa Yanhua bukan salah satu dari sifat-sifat itu. Itu membuat Yanhua marah. Tapi untung kali ini ia tak mencoba mencekiknya sampai mati. Sebaliknya, ia menyarankan Subai memilih Miko saja. Tapi Subai tak tahu apa itu Miko. Jadi dengan wajah merah seperti tomat, Yanhua buru-buru menjelaskan Miko adalah wanita yang mengurus kehidupan sehari-hari penyihir, membersihkan, urusan rumah tangga, membantu menyampaikan instruksi dan sebagainya. Itu persis yang dibutuhkan Subai. Jadi ia bertanya apakah Yanhua tahu orang yang bisa mengisi posisi itu. Dan inilah Yanhua bilang ia punya seseorang dalam pikiran yang bisa mengisi posisi itu. Setelah beberapa saat, keduanya terlihat berjalan menemui orang itu. Tapi Yanhua tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia teringat percakapan dengan ayahnya yang bilang ia orang terdekat dengan Subai, dan menyarankan ia ambil peran Mo untuknya. Saat ia ragu, ayahnya bertanya apakah ia tak suka padanya. Yanhua bilang ia tak membenci atau apa. Dan secara praktis mimpi setiap gadis di suku menjadi Miko. Tapi ia tak bisa karena masih ingin balas dendam. Jadi ia akan tetap prajurit totem, dan membunuh bajingan suku ular hitam. Kembali ke masa kini, keduanya akhirnya sampai di lokasi dan Yanhua menunjuk gubuk kecil di depan mereka. Bilang itulah tempat tinggal orang itu. Ia bertanya apakah harus memanggilnya. Tapi Subai langsung menolak. Ia perlu lihat sendiri apakah orang ini benar-benar cocok jadi Monya. Dengan itu, ia diam-diam mendekati gubuk untuk mengintip. Yang dilihatnya 3 gadis sedang bekerja. Dan di antara mereka ada gadis rubah sehat yang langsung menarik perhatiannya. Ia yakin itu orang yang dimaksud Yanhua. Saat itu Yanhua juga bergabung dan bertanya apa pendapat Subai soal sarannya. Subai berpikir gadis itu cantik tapi masih terlihat terlalu lemah, dan tanda darah suku di tubuhnya mulai memudar. Mendengar kekhawatirannya, Yanhua meyakinkan gadis itu rajin dan baik hati. Persis orang yang bisa menangani peran itu. Ia menjelaskan gadis itu keponakan pamannya Chang. Kehilangan kedua orang tua saat kecil. Bibi mengasuhnya sejak itu, dan sekarang Bibi hamil. Gadis itu pindah membantu. Ia bahkan menolak makan makanan di rumah, memilih memastikan bibinya cukup makan. Kedewasaan dan ketidakkegoisan seperti itu di usianya jarang. Dan itu membuat Subai semakin penasaran apakah gadis itu benar-benar seperti yang diklaim Yanhua. Di dalam gubuk, mereka mendengar suara lembut bibinya mengingatkan gadis itu tak perlu tinggal hanya demi dirinya. Ia menyebut suku sekarang punya penyihir muda baru. Dan dengan kecantikannya, ia sebaiknya pertimbangkan melayani penyihir itu. Tapi gadis itu langsung menolak ide itu. Suaranya gemetar saat bilang ia tak pantas jadi Mo. Tapi keduanya bisa melihat tembus. Ia tak bermaksud begitu. Semua di suku tahu lebih dari siapapun. Sejak kecil ia selalu ingin jadi Miko. Gadis itu tak bisa menyangkal. Tapi masih mencoba berargumen. Bilang Yanhua lebih cocok untuk peran itu. Ia bahkan menyebut masa kecil mereka. Bagaimana yang dulu bilang saat dewasa ingin jadi Miko. Itu mengejutkan keduanya yang menguping di luar gubuk. Dan mereka saling pandang canggung. Terutama Yanhua. Panik dan marah. Ia membentak masuk ke gubuk. Bertanya kenapa hal itu disebut begitu santai. Gadis malang itu benar-benar kaget melihatnya muncul tiba-tiba. Bertanya apakah ia menguping. Tapi sebelum Yanhua bisa jawab, Subai mulai masuk. Bilang mereka hanya mengamati. Sadar bahkan penyihir agung mendengar percakapan mereka. Gadis rubah malang itu tampak seperti jiwanya keluar dari tubuh. Ia membeku sejenak. Mata melebar. Dan sekarang ia hanya ingin ada lubang untuk menghilang. Tapi Subai, jelas tak terganggu krisis eksistensialnya dan bahkan tak melirik ekspresi hancur gadis itu. Dengan santai bilang ia punya beberapa pertanyaan untuknya. Seolah dunia gadis itu tak baru saja runtuh, seperti wawancara kerja biasa. Dengan itu ia bertanya apakah gadis itu bisa baca dan tulis. Pertanyaan itu mengejutkan semua orang karena ternyata itu hal besar di zaman itu. Melihat reaksi mereka, Subai sudah tahu jawabannya. Tapi tetap menoleh mendengar dari mulut gadis itu sendiri. Dan seperti yang diduga, gadis itu buta huruf. Melihat reaksinya pada pertanyaan itu, Subai menoleh ke Yanhua dengan tatapan kosong dan bertanya apakah seharusnya ia tak bilang itu. Yanhua agak kaget sendiri, menjelaskan hanya suku besar yang punya bahasa tulis sendiri. Jadi tak ada yang di desa mereka bisa baca atau tulis. Sadar itu, Subai tahu mendesar pertanyaan lagi hanya buang napas. Jadi ia langsung to the pound dan bertanya apakah gadis itu mau jadi Mikonya. Menyebut Yanhua memujinya sangat tinggi. Tapi gadis malang itu mulai bergumam di bawah tekanan. Melihat itu, Yanhua mengingatkan ia masih perlu balas dendam dan jadi prajurit totem. Jadi hanya tinggal dia yang paling cocok untuk posisi ini. Tapi gadis itu masih tak percaya diri pada kemampuannya. Ragu menjawab dan telah mengaku tak merasa pantas untuk peran itu. Terlalu pemalu, terlalu kikuk, dan mungkin bukan Miko yang layak. Mendengar jawabannya, Subai tak buang waktu lagi padanya dan langsung berjalan pergi, karena ia tak ada di sana untuk memaksa pilihan itu padanya. Setelah beberapa saat,
Yanhua terlihat mengejarnya, memanggil agar berhenti. Ia menyusul jelas kesal dan menuntut tahu kenapa Subai bertindak begitu kejam dan pergi begitu saja saat tahu betul betapa pemalu dan ragunya Yuing. Dan mendengar Subai bilang ia tak pernah berniat meninggalkan begitu saja. Ia sungguh percaya Yuing sempurna untuk peran itu. Tapi bukan tempatnya memutuskan untuknya. Ini pilihan gadis itu sendiri. Saat berbalik pergi, ia mengingatkan Yanhua bahwa kesempatan bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Harus direbut sendiri. Jika Yuing benar-benar ingin jadi Mo, ia harus melawan keraguan sendiri dan mengambil kendali atas kesempatan ini sebelum hilang. Tepat saat ia mengucapkan kata-kata itu, mereka melihat seseorang berlari mendekat memanggil agar berhenti. Melihat itu mata Yanhua berbinar berpikir itu Yuing. Tapi mengecewakan. Itu bibinya yang membawa hadiah terima kasih untuk Subai. Melihat kemurahan hatinya, Subai tak punya pilihan selain terima hadiah itu. Meski tak bisa sembunyikan kekecewaannya bahwa Yuing tak muncul sendiri. Dengan hela napas, ia minta Yanhua antar kembali ke gubuk. Tapi tepat saat berbalik pergi, bibinya menghentikannya. Bilang gadis itu lemah jadi tak bisa lari cepat. Menoleh ke arah yang ditunjuk bibi, baik ia maupun Yanhua melihat seseorang berlari mendekat dari kejauhan. Itu tak lain Yaing yang tampak kelelahan setelah lari begitu jauh. Tapi tetap, mengumpulkan keberanian, ia bertanya pada Subai agar menjadikannya mikonya. Setelah beberapa saat, gadis itu terlihat menangis seperti anak kecil. Air mata mengalir di pipi. Bingung, Yanhua bertanya kenapa menangis karena sudah diterima jadi miko. Yuing terseduh antara isak bilang ia menangis karena bahagia. Sebelum hari ini, ia bahkan tak berani bermimpi hal seperti ini. Tapi sekarang ia benar-benar miko. Yanhua mengusap air matanya, menyuruh Jana menangis terlalu banyak karena mulai mirip kucing kecil. Melihat keduanya bersama, Subai tak bisa tak berpikir betapa cantiknya mereka berdua. Lalu menyuruh Yuing cuci muka dulu agar bisa mulai bekerja. Itu benar-benar mengejutkan gadis itu karena air terlalu langka untuk disia-siakan mencuci muka. Respons itu membuat Subai benar-benar terpana. Dan sebelum mereka sadar, ia sudah melompat beberapa langkah mundur, menjaga jarak. Dengan wajah ngeri, ia bertanya seberapa sering orang suku ini mandi. Pertanyaan itu agak menyinggung Yanhua karena baginya itu akal sehat biasa. Jadi ia jawab dengan wajah datar, bahwa biasanya mandi sekali setahun saat musim hujan. Jawaban itu menghancurkan sesuatu di dalam Subai. Mengingat betapa dekat mereka selama ini, ia tak bisa tak bertanya-tanya makhluk liar macam apa yang ia bagi ruang sejak tiba di dunia ini. Tapi setidaknya sekarang ia tahu betapa buruknya kondisi air di sana. Dan jika ingin bangun sistem sanitasi bersih, ia pertama-tama butuh sumber air cukup. Dan mempertimbangkan perkembangan masa depan, mereka perlu cara mengalirkan air ke desa untuk irigasi. Memikirkan semua itu, ia bertanya di mana sumber air terdekat mereka. Yanhua menjelaskan ada danau kecil jauh di hutan sebelah tenggara. Tapi sekelompok binatang kuat tinggal di dekatnya. Jadi hanya prajurit totem yang bisa mendekat dengan aman. Semua air minum di suku diambil dan dibawa kembali oleh mereka. Hanya cukup agar semua tak mati kehausan. Jadi ini melihat sendiri, ia memutuskan pergi memeriksa tempat itu untuk melihat apakah ada cara mengalirkan air langsung ke desa. Tapi sebelum melangkah satupun, kedua gadis itu langsung melompat ke arahnya. Berteriak bahwa penyihir tak boleh pernah meninggalkan suku. Terlalu berbahaya di luar sana. Melihat betapa serius mereka tiba-tiba membuat Subai agak ketakutan. Ia tak mau hidup seperti tahanan rumah seumur hidup. Jadi ia bertanya ancaman seperti apa yang mereka maksud. Saat itu Yuing menjelaskan ada prajurit totem buangan di luar sana. Jenis yang menargetkan suku kecil seperti mereka. Mereka menculik penyihir suku dan memaksa melakukan ritual pewarisan. Ia bahkan cerita kasus baru-baru ini di mana seorang penyihir diculik, dan saat bantuan datang, ia sudah dieksekusi. Karena itu sekarang ada aturan. Kecuali benar-benar darurat, penyihir tak boleh pernah memimpin suku keluar. Menyadari situasi, Subai ingat suku mereka hanya punya 11 prajurit totem secara total. 6 sedang berburu dan sisanya tinggal menjaga suku dengan jumlah segitu. Menyuruh mereka angkut air bolak-balik setiap hari hanya buang tenaga. Mengetahui itu, Subai memutuskan. Jika ingin selesaikan masalah air sekali untuk selamanya, ia harus ambil risiko dan pergi sendiri, meski artinya melanggar aturan. Tapi kedua gadis itu menolak membiarkannya memimpin. Mereka mengingatkan ayah Yanhua beserta prajurit lain sedang berburu, dan tak ada yang cukup kuat di sekitar untuk mengawalnya ke sumber air. Tak melihat cara lain, Subai harus gunakan otoritasnya sebagai penyihir untuk memerintahkan keduanya mengawalnya ke tempat itu. Dan untuk itu, mereka tak punya pilihan selain patuh. Maju cepat, ketiganya terlihat menembus hutan. Tak satupun gadis itu tampak senang. Tapi mereka tetap optimis. Yanhua bahkan menunjukkan hutan ini dekat dengan suku. Dan kebanyakan binatang berbahaya mungkin sudah ditangani prajurit totem. Saat berpikir begitu, ia tak sadar ada sesuatu bersembunyi di bayang-bayang. Sesuatu yang sudah melihat mereka dan kini diam-diam mengikuti. Subai sudah mulai menyesali keputusan ini. Semakin dalam, semakin terpapar ia merasa. Ia tahu mereka mangsa mudah begini. Tapi Yanhua meyakinkan agar tak khawatir, karena mereka dekat tempat berkumpul di mana prajurit istirahat dan pulih jadi seharusnya aman. Tapi Yuing melihat sesuatu di gelap, dan menyuruh keduanya waspada. Menoleh ke arah itu, ketiganya melihat sosok gelap berlari mendekat dengan kecepatan penuh. Tapi sebelum bisa bereaksi, sosok gelap lain muncul dari belakang, mengejutkan Subai yang sadar mereka dikepung dari dua sisi. Tiba-tiba muncul tangan dari kegelapan di depan mereka. Tapi saat dilihat lebih dekat, kedua sosok itu saling bertarung. Dan Subai mengenali yang perempuan sebagai prajurit totem yang dulu bersama dukun sebelumnya. Yanhua juga sadar itu Anong.
yang begitu kuat hingga dalam satu gerakan memotong senjata pria itu dan membatasi gerakannya. Tapi pria itu ternyata prajurit suku mereka sendiri. Jadi ia melepaskannya. Tapi pria itu jelas terkejut melihat penyihir baru suku di tempat seperti ini, dan tak bisa menahan bertanya apa yang dilakukan di area berbahaya begini. Subai jawab, ia hanya ingin cek sumber air sendiri. Lalu balik bertanya kenapa ia kembali sendirian padahal seharusnya bersama yang lain berburu. Dan inilah pria itu memberitahu semua bahwa Mai terluka dan butuh perawatan segera. Kalau tidak ia tak akan selamat. Adegan bergeser ke Mai dan Yang Wu yang menunggu Black Fang tiba di Domino Dukun. Tapi kondisi Mai sangat kritis. Luka di perutnya terlalu dalam, dan ia sudah kehilangan banyak darah. Melihat kondisinya, ia tahu tak akan bertahan. Jadi ia suruh Yang Wu bawa semua orang pergi, karena ia tak bisa jalan, dan bau darah ini akan tarik lebih banyak binatang berbahaya ke lokasi mereka. Ia instruksikan tinggalkan sebagian daging keringnya untuk anaknya, karena yakin anak itu akan tumbuh jadi prajurit totem hebat. Tapi Yang Wu menolak tinggalkan ia begitu dan suruh tunggu sebentar lagi, karena yakin Black Fang akan datang kapan saja dengan bantuan. Saat masih bicara, mereka lihat gerakan di semak dekat. Tanpa buang waktu, prajurit penjaga lempar tombak ke arah itu dan mengenai bahu Black Fang tepat sasaran. Sial, pria malang tak bisa istirahat. Tapi untungnya Hong sempat hentikan tombak sebelum sampai ke yang lain. Melihat ia bahkan bawa penyihir ke tempat berbahaya begini, Yang Wu tak senang sama sekali dan pukul kepala Black Fang. Mengingatkan ia minta bawa domino penyihir, bukan penyihirnya sendiri, dan juga marahi Yanwa serta Yuing karena tak menghentikannya. Tapi Subai sadar tak punya banyak waktu langsung mendekati Mai memeriksa lukanya, dan sadar luka itu jauh lebih parah daripada yang dibayangkan. Jika orang biasa, tak akan bertahan selama ini. Tanpa buang waktu ia mulai menyembuhkan luka itu. Mengejutkan yang lain karena ini pertama kalinya melihat seseorang pakai sihir tanpa melantunkan mantra. Dan biasanya butuh minimal 30 hari untuk dapat kemampuan penyembuhan ini. Tapi entah bagaimana Subai menggunakannya dengan terampil tanpa bimbingan. Melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, Yang Wu sadar dukun tua benar soal anak ini. Ia punya bakat luar biasa. Sementara Subai kesulitan menyembuhkan luka besar, karena skill penyembuhannya masih level 1. Tapi entah bagaimana ia berhasil dan selamatkan nyawa Mai. Yang sendiri terkejut tak ada bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Tapi kehilangan banyak darah membuatnya lemah. Jadi Yang Wu sarankan ia kembali ke suku untuk istirahat. Tapi Mai bersikeras tinggal dan bertarung bersama mereka. Mendengar jawabannya, Yang Wu ingatkan dengan kondisi sekarang ia tak bisa bela diri. Dan jika monster berbahaya muncul karena bau darahnya, mereka tak akan bisa lindungi penyihir. Mendengar itu Mai sadar Yang Wu benar. Jadi ia setuju kembali dulu. Sementara itu gadis-gadis sibuk memarahi Subai karena bertindak sembrono, keluar desa hanya untuk ke tempat berbahaya begini. Mereka cerita soal binatang besar yang tinggal di hutan ini, yang hanya bisa dihadapi prajurit terkuat. Di dunia ini monster dibagi bukan hanya berdasarkan kekuatan tapi juga jenis. Binatang ras campuran, ras murni, dan ras pewarisan. Masing-masing semakin menakutkan. Untuk menghadapi mereka, prajurit totem sendiri diranking jadi 3 tingkat sesuai ancaman yang meningkat. Tapi di suku Subai hanya Yan Zhao, Chani, Qin, Jiang, Ming, dan Xiaong yang masuk barisan pertama. Bahkan mereka kesulitan menghadapi monster lebih berbahaya di luar sana. Peluang tak selalu berpihak. Subai juga sadar kemampuan penyembuhannya bukan sihir serba bisa yang langsung memperbaiki tulang atau menutup luka. Malah lebih mirip terapi fisik obat tradisional Cina. Tak menggantikan penyembuhan alami tubuh, hanya mendukung dan mempercepat sedikit prosesnya. Dengan kata lain, lebih seperti dorongan membantu daripada obat ajaib. Setelah semua itu, Subai langsung mendekati Yang Wu dan minta dibawa ke sumber air. Karena itulah alasan ia keluar desa. Tapi Yang Wu langsung menolak. Bilang tempat itu terlalu berbahaya bahkan untuk prajurit totem. Dan jika tiba-tiba disergap binatang liar, mereka tak akan bisa lindungi ia. Tapi Subai tak mundur. Ia tahu jika masalah air tak segera diselesaikan, wanita, anak-anak, dan orang tua tak akan bertahan lama. Dan tanpa mereka tak ada masa depan bagi suku. Ia bilang langsung pada Yang Wu bahwa ia tak peduli keselamatan sendiri. Jika mempertaruhkan nyawa dibutuhkan untuk perbaiki masalah air ini, ya sudah. Ia tak akan duduk diam sementara warisan suku Yanlong runtuh. Mendengar kata-katanya, Yang Wu teringat dukun sebelumnya yang juga bilang hal sama padanya saat ia masih kecil. Jadi ia tak punya pilihan selain setuju dan perintahkan semua bersiap mengawal Subai ke sumber air, serta bela ia dengan nyawa. Maju cepat. Subai sudah kelelahan karena jalan jauh. Ia berkeringat deras meski statnya sudah 2 kali lipat. Sementara yang lain tak ada tanda melambat. Mereka bahkan tak berkeringat. Tapi Subai harus jaga martabat sebagai pria di depan gadis-gadis. Jadi ia berusaha santai dan tampak tangguh, terutama di depan Yuing. Itu tak bertahan lama. Saat melihat Yuing santai naik gunung curam sambil bawa persediaan semua orang, harga dirinya runtuh dan ia sadar bahkan Yuing lebih kuat darinya. Cerita maju ke hari berikutnya, dan mereka akhirnya sampai di danau dengan selamat. Tapi saat melihat sekitar, Subai lihat tempat itu dipenuhi monster berbahaya, dan bahkan melihat kawanan serigala Darkwolf yang bertanggung jawab melukai Mai di hutan tadi. Pemandangan itu membuatnya merinding. Saat mencerna semuanya, ia mendengar Yang Wu bilang serigala itu bukan ancaman utama di sini. Mereka bisa ditangani mudah. Ancaman sebenarnya adalah buaya batu yang tinggal di danau ini. Karena buaya batu itu penguasa mutlak danau. Dominasinya tak tergoyahkan. Ada lebih dari selusin bersembunyi di bawah permukaan. Dan masing-masing bukan binatang liar biasa. Mereka monster ras murni, kekuatan sejati. Bahkan jika seluruh prajurit totem suku mereka gabung dan kerahkan segalanya, beruntung bisa jatuhkan 2.